Soal Bahasa Indonesia kelas 4, semester 1 Kurikulum Merdeka, bab 2 di bawah atap. Welcome to Mobile Legends! Simaklah cerita berikut ini. Kepala suku Len, Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak membolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kaktiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah, tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kaktiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, Kaktiur menjelaskan. Sukulen, aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kaktiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kaktiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang suku Len. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa Molen mengendus-endus? Tigor terpikir, hei, namamu juga ada. Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Meong, jawab Molen. Indikator soal nomor 1. Siswa dapat menjelaskan alasan Tigor suka menyiram tanaman. Soal nomor 1. Apa yang membuat Tigor suka menyiram tanaman? A. Karena dia ingin tanaman tumbuh lebih cepat. B. Karena dia suka bermain air. C. Karena dia ingin membuat pelangi. D. Karena Molen tidak suka air. Satu sama lain, kita saling menguatkan. Dalam cinta dan duka cita, kita tetap bersama. Kita adalah Victory! takkan terpisah, meski jarak memisahkan. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2. Siswa dapat menyebutkan efek dari memutar kepala semprotan Tigor. Takkan terpisah. Soal nomor 2. Apa yang terjadi ketika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan? A. Air keluar lebih dekat. B. Air keluar seperti hujan gerimis. C. Air keluar lebih jauh. D. Pelangi muncul. Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah sendiri, kau di sisi. Victory! Tak terpisah.
sejati. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 3. Siswa dapat menjelaskan alasan Molen kabur saat Tigor menyalakan keran. Soal nomor 3. Mengapa Molen kabur ketika Tigor menyalakan keran? A. Karena dia takut hujan. B. Karena dia tidak suka air. C. Karena dia tidak suka Tigor. D. Karena dia ingin bermain air. Dalam tawa, di dalam tangis, kita lewati bersama takkan Victory! kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita Jawabannya yang B. bersama. Indikator soal nomor 4. Siswa dapat menjelaskan apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan. Soal nomor 4. Apa yang dikatakan Inang tentang menyiram tanaman secara berlebihan? A. Itu membuang-buang air. B. Itu membuat tanaman tumbuh lebih baik. C. Itu membuat halaman lebih indah. D. Itu membantu tanaman berbunga. Takkan terpisah, meski jarak memisahkan, kita tetap dekat dalam hati ini. Kau tetap ada bersama Victory! kami, takkan pernah. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5. Siswa dapat menjelaskan dampak dari menyiram sukulen terlalu sering. Seperti bintang di Soal nomor 5. Apa yang terjadi jika Tigor menyiram sukulen terlalu sering? A. Sukulen akan tumbuh lebih cepat. B. Sukulen bisa membusuk. C. Sukulen akan menghasilkan bunga lebih banyak. D. Sukulen akan menjadi lebih hijau. di dalam talah satu. Victory! Satu sama lain kita saling Jawabannya yang B. dalam cinta. Indikator soal nomor 6. Siswa dapat menjelaskan arti kata sukulen dalam konteks cerita. Soal nomor 6. Apa arti kata sukulen dalam konteks cerita? A. Sejenis tanaman berdaun tebal. B. Nama kucing Tigor. C. Panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. D. Tempat keluar air. Persahabatan abadi takkan terpisah. Victory! Meski jarak memisahkan. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 7. Siswa dapat menjelaskan kebingungan Tigor mengenai kata sukulen. Takkan pernah sendiri kau di sisiku. Soal nomor 7. Apa yang menyebabkan Tigor bingung saat mendengar kata sukulen? A. Dia pikir sukulen adalah nama suku. B. Dia tidak tahu tanaman tersebut. C. Dia tidak mengerti cara merawat sukulen. D. Dia merasa tanaman itu terlalu kecil. Seperti bintang di langit bersinar terang, bersama kita kuat takkan terkalahkan. Victory! Jawabannya yang A. Di dalam tangis kita lewati Indikator soal nomor 8. Siswa dapat menyebutkan usulan Tigor mengenai nama Molen. kita saling menguatkan. Soal nomor 8. Apa yang diusulkan Tigor tentang nama Molen? A. Kepala suku Len. B. Kepala suku Batak. C.
Kepala suku Molen. D. Kepala suku Siregar. Bintang di langit bersinar terang. Bersama kita kuat, takkan terkalahkan. Persahabatan abadi Victory! kita adalah satu. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa dapat memahami arti kata kabur dalam konteks kalimat. Soal nomor 9. Apa arti kata kabur pada kalimat begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur? A. Berlari cepat-cepat. B. Tidak dapat melihat dengan jelas. C. Menghilang secara misterius. D. Tidak terang. Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti bintang di langit bersinar terang. Bersama kita kuat, takkan Victory! terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya bersama. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 10. Siswa dapat menjelaskan cara Tigor memastikan semua tanaman terawat. Dalam kala Soal nomor 10. Apa yang dilakukan Tigor untuk memastikan tidak ada tanaman yang terlewat saat disiram? A. Menyiram secara acak. B. Menyiram secara sistematis. C. Menyiram hanya tanaman besar. D. Menyiram hanya tanaman kecil. kita adalah satu, takkan terpisah. Meski jarak memisahkan, kita tetap dekat dalam hati. Kau tetap ada. Victory! Persahabatan abadi takkan terpisah. Jawabannya yang B. Persahabatan Indikator soal nomor 11. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan marga dalam cerita? A. Nama jenis bunga. B. Kelompok kekerabatan. C. Panggilan untuk ibu. D. Tempat keluar air. kau di sisiku, bersama melangkah, tak terpisahkan, kita teman sejati. Victory! Persahabatan abadi takkan pernah pudar, seperti Jawabannya yang B. langit bersih. Indikator soal nomor 12. Siswa dapat memilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kalahkan persahabatan abadi. Soal nomor 12. Apa kata yang tepat untuk diisi pada kalimat Tigor titik-titik tanaman setiap hari? A. Menyiram. B. Mengir. C. Membuka. D. Meniup. Bersama takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Dalam cinta kita tetap Victory! persahabatan abadi takkan pernah pudar. Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 13. Siswa dapat menjelaskan cara merawat sukulen agar tidak membusuk. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk menyiram tanaman sukulen agar tidak membusuk? A. Menyiramnya dengan banyak air. B. Menyiramnya secara berlebihan. C. Menyiramnya sedikit-sedikit. D. Tidak menyiramnya sama sekali. Kau tetap ada, persahabatan abadi takkan pernah padam. Victory! Persahabatan Jawabannya yang
C. pernah pudar seperti bintang gila. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Soal nomor 14. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk dalam kebahasaan? A. Kalimat yang memiliki satu subjek. B. Kalimat yang mengandung dua kalimat atau lebih yang digabungkan. C. Kalimat yang hanya terdiri dari satu predikat. D. Kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Kita lewati bersama takkan pernah hilang. Satu sama lain kita saling menguatkan. Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat mengidentifikasi kalimat majemuk setara dalam pilihan yang diberikan. Soal nomor 15. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, tetapi halaman tetap kering. B. Molen kabur karena takut air, dan Kaktiur melarang Tigor menyiram sukulen. C. Tigor dan Kaktiur berbicara tentang tanaman, dan Molen juga mendengarkan. D. Tigor menyiram tanaman, sehingga halaman menjadi becek. Di dalam gelap, kau ada di sini. Takkan pernah Victory! bersama melangkah. Tak terpisahkan Jawabannya yang A. dalam setiap perjalanan. Indikator soal nomor 16. Siswa dapat memilih kalimat majemuk setara dari pilihan yang ada. Soal nomor 16. Kalimat mana yang merupakan kalimat majemuk setara? A. Tigor menyiram tanaman, dan Molen pergi. B. Tigor ingin menyiram tanaman karena cuaca panas. C. Tigor menyiram tanaman agar tidak becek. D. Molen pergi karena dia takut air. Di dalam tawa, di dalam tangis, kita lewati bersama takkan pernah hilang. Satu sama lain Victory! saling menguatkan. Dalam cinta dan duka cita. Jawabannya yang A. Simaklah cerita berikut ini. Ada vampir di rumah ini. Klik, kipas angin pun menyala. Sejuknya, gumam Sani. Setelah berdiri sebentar di depan kipas angin, Sani kembali memilih-milih buku di rak. Klik, kipas angin berhenti berputar. Kaklita mematikannya. Kipas angin ada di sini. Kamu di sana, percuma kamu menyalakan kipas angin. Membuang energi saja, kata Kaklita. Aku kan mau membaca di sofa, ucap Sani. Sani menyalakan lagi kipas angin, lalu duduk di sofa. Baru sebentar Sani membaca, Kaklita kembali mematikan kipas angin. Kak, jangan dimatikan, pinta Sani. Gerah. Kaklita tak menjawab. Dia malah membuka jendela lebar-lebar. Sejuk, kan? Tidak perlu kipas angin dan hemat listrik, kata Kaklita sambil duduk di samping Sani. Tiba-tiba dia melompat, lalu melepaskan kabel kipas angin yang tertancap di stop kontak. Aduh, jika tentang listrik, Kaklita cerewet sekali. Sani sering diomeli jika lupa melepaskan kabel atau mematikan saklar. Kaklita juga menempel tulisan di tiap stop kontak di rumah ini. Matikan lampu, lepaskan kabel, tarik STEKERNYA, bukan kabelnya. Kak, kau sukanya repot seperti itu? Tanya Sani. Kaklita membelalak, repot bagaimana? Melepaskan kabel kok dibilang repot. Yang penting elektroniknya sudah dimatikan. Kenapa harus dicabut kabelnya? Kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kaklita lalu berbisik, kalau sudah begitu, kita seperti memberi makan vampir. Vampir? Kak, jangan main-main, aku takut. Sani menoleh ke sekelilingnya dengan cemas. Masa di rumah ini ada kelelawar penghisap darah? Bukan vampir yang itu.
Vampir yang ini mengisap listrik. Kak Lita tertawa, lalu menunjukkan gambar yang ada di koran. Lihat ini, katanya. Wah, seru. Sunny terkejut. Jadi, walau televisi sudah dimatikan, kalau kabelnya tetap tercolok ke stop kontak, listrik tetap mengalir. Nah, pintar adikku, Kak Lita tertawa sambil menjawil dagu Sunny. Sebaiknya, berkonsultasi dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog untuk mendapatkan terapi. Ardi mengerti sekarang. Maaf, Rio, katanya. Bagaimana caranya supaya Rio tetap bisa melihat kura-kura? Ya. Kolam tempat kura-kura memang di dekat sarang laba-laba itu. Oh, Ardi tahu. Dia bisa membawa masuk kura-kuranya. Indikator soal nomor 17. Siswa dapat menjelaskan tindakan Kak Lita untuk membuat Sunny tidak memerlukan kipas angin. Soal nomor 17. Apa yang dilakukan Kak Lita agar Sunny tidak memerlukan kipas angin? A. Membuka jendela lebar-lebar. B. Mematikan listrik. C. Menyalakan AC. D. Mengganti kipas angin dengan ventilator. Persahabatan abadi selamanya bersama. Victory! Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Siswa dapat menjelaskan alasan Kak Lita tidak suka menggunakan kipas angin. Soal nomor 18. Apa alasan Kak Lita tidak suka menggunakan kipas angin? A. Kipas angin membuat udara menjadi kering. B. Kipas angin membuang energi. C. Kipas angin membuat ruangan menjadi panas. D. Kipas angin tidak efektif dalam menghemat listrik. Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 19. Siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita. Soal nomor 19. Apa yang dimaksud Kak Lita dengan vampir dalam konteks cerita? A. Kelelawar yang mengisap darah. B. Elektronik yang terus mengisap listrik. C. Kucing yang suka listrik. D. Alat penghemat energi. Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Siswa dapat menjelaskan apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita. Soal nomor 20. Apa yang terjadi jika kabel elektronik tidak dicabut menurut Kak Lita? A. Listrik akan berhenti mengalir. B. Listrik akan mengalir terus. C. Energi akan terhemat. D. Kabel akan rusak. Victory! Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 21. Siswa dapat menjelaskan arti kata stop kontak dalam konteks cerita. Soal nomor 21. Apa arti kata stop kontak dalam konteks cerita ada vampir di rumah ini? A. Tempat keluar air. B. Alat untuk menghubungkan kabel dengan sumber listrik.
C. Nama jenis bunga. D. Panggilan untuk ibu. sejati dalam setiap perjalanan. Persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti Victory! bersama kita kuat takkan terkalahkan. Jawabannya yang B. Abadi selamanya. Indikator soal nomor 22. Siswa dapat menjelaskan tindakan Kaklita untuk memastikan tidak membuang energi listrik. Di dalam tangis kita lewati. Soal nomor 22. Apa yang dilakukan Kaklita untuk memastikan tidak membuang energi listrik? A. Menyimpan kabel di tempat khusus. B. Mematikan semua peralatan listrik. C. Mencabut steker dari stok kontak. D. Mengganti alat listrik dengan alat manual. Takkan pernah pudar seperti bintang di langit bersinar terang bersama kita kuat takkan terkalahkan. Victory! Takkan abadi hanya bersama. Jawabannya yang C. Satu takkan terpisah. Meski Indikator soal nomor 23. Siswa dapat menjelaskan apa yang dilakukan Sani saat tidak ada listrik. Soal nomor 23. Apa yang dilakukan Sani saat tidak ada listrik? A. Menggunakan lampu minyak. B. Menggunakan lilin. C. Membaca di luar ruangan. D. Menggunakan penerangan dari ponsel. persahabatan abadi takkan pernah pudar seperti bintang di langit bersinar terang bersama kita kuat Victory! terkalahkan. Persahabatan abadi selamanya Jawabannya yang D. bersama. Indikator soal nomor 24. Siswa dapat memilih kata yang menggunakan awalan mi dengan benar. Soal nomor 24. Kalimat mana yang menggunakan awalan mi dengan benar? A. Membuka. B. Menulis. C. Mengdi. D. Memernah. Kita saling menguatkan dalam cinta dan duka cita. Kita tetap bersama. Kita adalah satu. Victory! Meski jarak memisahkan, kita tetap Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 25. Siswa dapat memilih kalimat yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan mi. berpisah. Soal nomor 25. Kalimat mana yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan awalan mi? A. Menyapu. B. Mengsapu. C. Memsapu. D. Menyapu. Di dalam gelap, kau ada di sini. Victory! Bersama melangkah, tak terpisahkan. Jawabannya yang A. Jati Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.